Kementerian Kesehatan melalui Posyandu sudah punya namanya PMT pemulihan yang diberikan selama 28 hari, bahkan ada yang 90 hari. Mengikuti panduan seperti yang sudah ada. Jadi mengurus pencegahan stunting, pencegahan malnutrisi, nggak bisa cuma sekedar bagi-bagi makanan. Udah gitu yang dibagi yang nggak jelas juga. Next please. Nah itu sebabnya kenapa kami mengambil kesimpulan perlu ada 4 reformasi dan 5 rekomendasi. Reformasi yang pertama adalah hentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produk industri sebagai UPF. Ya, jangan sampai ini diliput dan sudah sebetulnya. Tapi yang diliput baru tentang keracunan ya di media ABC dari Australia dan Reuters. Itu media asing udah menyorot nih, malu kita, sungguh mati malu. Kedua, hentikan operasional SPPG yang potensial. Yang potensial aja itu sudah harus dihentikan. Apalagi nomor 3 yang sudah bermasalah. Banyak masyarakat menanyakan, dok emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada, tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah ahli gizinya baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. HACCP mereka nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian apalagi bicara tentang UPF. Jadi kenapa Anda lihat itu yang sering kali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya, ya anak sekarang ngomongnya katanya kualitasnya ngehe. Nah yang keempat adalah terapkan sistem monitoring, evaluasi dan supervisi yang akuntabel. Ini tidak ada. Dan kami mengajukan 5 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, wilayah 3T. Ya, saya pernah satu platform dengan salah seorang dari kantor komunikasi presiden di Kompas TV. Saya sempat nyecer, rame itu di Kompas TV ketika pertama kali MBG berjalan. Saya tanya, kenapa sasarannya bukan daerah 3T? Alasan beliau adalah karena strukturnya belum siap. Oh baiklah, mari kita tunggu. Ditunggu sampai bulan September, tetap masih belum siap. Ini mau sampai kapan? Karena target yang sebenarnya adalah orang-orang daerah 3T yang sekolah mesti nyebrang pakai getek, yang gurunya mesti pakai eretan, yang kalau hujan lalu sekolahnya banjir di wilayah 3T. Dan tentu saja karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah. So adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar, yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless whatever lah. Ya tapi kan kantin bisa diberdayakan. Ya, latih, didik dan awasi para pemilik kantin. Kedua, kerjasama sekali lagi bangun dengan Dinkes. Kerjasama dengan puskesmas. Karena kesehatan lingkungan puskesmas itu adalah bagian dari wilayahnya. Sebagai layanan supervisi, monitoring dan evaluasi. Bukan dengan BPOM. Ya jelas dia kerja sama BPOM yang dibagi susu berkemasan sih. Yang ketiga, transparansi keuangan. Di mana dapur dan penyedia diketahui publik. Nggak diem-dieman. Yang keempat, buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi. Karena ini adalah janji dari BGN. Supaya masyarakat kita tuh bisa, anak-anak itu nggak buang-buang sayur. Kalau sayurnya nggak doyan, nggak semua sayur berdaun kan. Ada yang namanya wortel, ada yang namanya labu siem. Ya. Nggak semua sayur berdaun gitu. Lalu kemudian libatkan bekerja sama dengan tenaga pelaksana gizi puskesmas. Ya, TPG kita tuh marah-marah loh. TPG kita mengatakan kita kayak dicuekin kayak pot kembang, cuma taruh di pinggir aja. Dan guru-guru lebih kesian lagi, sekarang punya istilah baru, Master of bagi-bagi makanan. Udah gitu kalau traynya hilang disuruh bayar 80.000. Astagfirullah. Yang ketiga,
Punten, saya rasa ini saja dari kami. Kita kembalikan kepada Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Charles. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.